Pelekat PA paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan bagai punya ibadah PA paling Yahud. Halo adik-adik, kita jumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari ini tidak hanya Bunda Vidya dan Bunda Beta yang menemani dalam ibadah Minggu pagi hari ini, tapi ada juga loh teman-teman kalian. Ya, teman-teman PA pasti kangen ya, lama nggak ketemu. Iya, ini coronanya sih nggak pergi-pergi, Kak Beta. Mudah-mudahan ya cepat berlalu coronanya ya. Kita doain bareng-bareng. Ayo, siapa kira-kira ya teman-teman PA yang ikut memimpin ibadah? Ya, dalam pujian, membantu dalam pujian. Ada siapa Bunda? Adik siapa? Mario. Adik Mario dengan adik Jojo. Iya. Mereka kan bersama-sama dengan Bunda untuk ibadah pada hari Minggu pagi ini bersama adik-adik juga di rumah. Ibadah di rumah bersama kakak, bersama adik, atau mungkin ada yang didampingin orang tua ya Bunda ya. Boleh bareng-bareng. Iya. Nah, gimana? Semuanya sudah siap untuk beribadah? Sudah siap Bunda? Alkitab sudah disiapkan? Sudah juga. Iya, semangat terutama ya. Masih tetap Semangat dan sukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Nah, lagu pertama untuk pujian pertama kita menyanyi lagu apa Bunda? Ya, lagu yang ceria dong Bunda. Kira-kira lagu apa Bunda? Kayaknya adik-adik ini lama nggak nyanyi lagu Mari kita bergembira, mari. Berdiri dong, berdiri. Berdiri. Tapi kita mau saksikan adik-adik kita yang nyanyi, Mario dan Jojo. Bunda, Ya. kayaknya kalau satu lagu saja sukacita masih kurang. Mesti dua lagu di pembuka Jadi, ini setelah supaya ada tambah sukacita. Setelah lagu itu mau lagu apa lagi? Kayaknya bagusnya lagu, oh ini adik-adik TK suka biasanya Bunda lagu Lihatlah, lihatlah burung-burung. Nah, adik-adik siap memuji Tuhan? Siap. Kalau siap, semuanya berdiri bersama Jojo dan Mario. Kita akan memuji Tuhan. Ingat Tuhan kasih pada kita, ingat
kita mau doa dulu. Tapi doa hari ini akan dibawakan oleh adik kita, siapa Bunda? Jojo. Jojo. Jadi semuanya harus lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepala. Doa pembuka dipimpin oleh adik Jojo. Tangan-tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau beribadah. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi udah nyanyi, udah memuji Tuhan, kita udah berdoa. Sekarang kita mau masuk dalam pembacaan firman. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi lagu Tiap Orang Yang Mendengar. Nah, lagunya akan dibawakan oleh adik-adik kita. Sudah semangat? Oke. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Nah, adik-adik, kita sudah nyanyi bareng. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita siapin Alkitabnya, siapkan hati kita. Firman ini akan dibawakan oleh Bunda Julia, Kak Rantih, ya. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bunda aja adik-adik semua, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus agar kita boleh memahami dan mengerti firman Tuhan hari ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga kami pada pagi hari ini boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami masing-masing sehingga kami boleh menjadi pendengar yang baik dan kami boleh melakukan firman-Mu sesuai dan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8. Bunda ulangi lagi ya. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Masih tetap sukacita ya? Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Aku ingin
menjadi teladan Tuhan. Ya, mari kita ulangi satu kali lagi ya. Aku ingin menjadi teladan Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik punya enggak seorang tokoh yang bisa menjadi teladan untuk adik-adik? Misalnya, siapa ya? Adik-adik ada yang tahu enggak yang bisa menjadi contoh buat adik-adik, jadi teladan adik-adik? Kira-kira siapa ya? Nah, Bunda punya contoh nih yang bisa menjadi teladan, yaitu superhero. Superhero-nya siapa ya? Ada Spider-Man, ada Superman. Istimewanya mereka apa ya? Apa ya yang bisa mereka lakukan? Adik-adik ada yang tahu enggak? Kalau superhero itu misalnya tadi seperti Spider-Man ya, dia bisa melakukan kebaikan kepada orang lain. Dia bisa memberikan cinta kepada orang lain, dia bisa melakukan hal-hal baik untuk orang lain. Nah, sama halnya dengan superhero yang adik kenal, dalam Alkitab juga ada loh adik-adik, seorang tokoh yang bisa menjadi teladan bagi kita saat ini. Kira-kira siapa ya? Bunda pikir ya, siapa ya yang bisa menjadi teladan buat adik-adik dalam Alkitab? Nah, namanya adalah Rasul Paulus. Kenapa ya Rasul Paulus bisa menjadi teladan? Karena pada saat itu Rasul Paulus berada di kota Tesalonika. Dia bersama dengan banyak teman-temannya, mereka melayani di sana. Rasul Paulus di sini dia mengajarkan orang-orang di kota Tesalonika untuk tetap bersyukur adik-adik. Nah, Rasul Paulus mengajarkan mereka untuk tetap bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Nah, Rasul Paulus ini dia menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat di Tesalonika bersama dengan teman-temannya. Dia dengan sukacita, dia dengan semangatnya, dia memberikan contoh yang baik, dia bisa bersukacita, dia bisa mengucap syukur, dia bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di Tesalonika, sehingga orang-orang di Tesalonika juga bisa berbuat baik. Mereka bisa menjadi contoh juga, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus kok bisa ya memberitakan firman Tuhan dan bisa didengar oleh orang-orang di Tesalonika? Apa ya kira-kira yang menjadi andalan Rasul Paulus? Nah, adik-adik, Rasul Paulus bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik itu karena Rasul Paulus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kira-kira apa ya kuasa Roh Kudus? Adik-adik sering kan mendengar kata Roh Kudus. Apa sih itu Roh Kudus? Nah, Roh Kudus di sini adalah Roh Allah yang dianugerahkan di dalam hati kita ya. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang ada di dalam hati kita, yang bisa memberikan kebaikan buat kita. Nah, adik-adik, pada saat ini kita harus bisa menjadi contoh seperti Rasul Paulus yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, yang bisa menjadi contoh bagi semua orang untuk menjadi orang yang baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apa sih contohnya? Contoh kebaikan yang bisa dilakukan untuk kita. Nah, coba adik-adik lihat foto pertama. Kira-kira foto apa ya? Dan adik-adik lihat juga foto keduanya foto apa ya? Nah, Bunda tanya, dari antara kedua foto ini, manakah yang merupakan perbuatan baik? Ya, Bunda ulangi lagi. Dari kedua contoh
yang Bunda kasih lihat contoh pertama dan contoh kedua, contoh foto kedua ya. Manakah perbuatan yang mencontohkan yang terbaik ya, perilaku yang terbaik? Kira-kira adik tahu enggak? Nah, yang pertama itu anaknya suka di rumah, suka main game ya, suka jalan-jalan ya. Nah, adik-adik, kira-kira kalau anak-anak yang suka main game terus kerjaannya, terus dia lupa makan, dia lupa untuk mengerjakan tugasnya, itu kira-kira perbuatan baik apa enggak ya? Nah, coba kita lihat dulu foto yang kedua. Nah, foto yang kedua adalah foto seorang anak yang rajin membaca buku dan dia suka menolong orang lain. Nah, di sini kira-kira dari antara kedua foto ini, di manakah contoh perbuatan yang baik yang Tuhan sukai? Nah, adik-adik pasti tahu ya, kira-kira yang mana ya? Yang perbuatan yang baik ya, yo. Adik-adik ada yang tahu enggak? Nah, betul. Pada foto yang kedua. Nah, foto yang kedua itu adalah foto yang mencontohkan perilaku yang baik, yang Tuhan sukai, yang Tuhan senangi. Makanya adik-adik itu harus menjadi contoh buat siapa? Buat kakaknya, buat adiknya, dan buat orang tuanya. Adik-adik kalau di rumah, apalagi saat pandemi saat ini, adik-adik harus bisa menjadi contoh yang baik. Contoh perilaku yang baik apa sih untuk saat ini? Kira-kira adik-adik tahu enggak? Untuk kita, supaya kita bisa menjadi teladan Kristus. Adik-adik ada yang tahu enggak contohnya? Nah, untuk saat ini perilaku yang bisa menjadi teladan, hal yang biasa aja loh dek. Kita bisa melakukan hidup sehat. Nah, kita bisa melakukan hidup sehat, kita bisa menjaga kesehatan kita, supaya kita bisa menjadi contoh bagi semua orang, bahwa kalau kita hidup sehat, kita makan makanan sehat, kita rajin berolahraga, kita rajin berdoa, maka kita bisa menjadi teladan bagi Kristus. Kita bisa menjadi contoh buat teman-teman kita, buat orang tua kita, dan bagi semua orang yang kita temui. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik mau enggak jadi contoh buat orang-orang yang ada di sekitar kita? Nanti adik-adik bisa menjadi orang-orang yang disukai banyak orang karena perbuatan adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita bisa melakukan perbuatan baik, sehingga kita bisa menjadi teladan Kristus, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Dia sudah rela menolong kita, dia rela menyelamatkan kita, dan terlebih-lebih Tuhan Yesus itu mencintai kita ya. Biarlah kita dalam keseharian kita dapat melakukan kebaikan, kita dapat menjadi contoh yang baik buat siapapun loh adik-adik, buat teman kita, buat saudara kita, buat orang tua kita. Nah, untuk orang tua, apa yang bisa kita lakukan ya? Kebaikan apa yang bisa kita lakukan buat orang tua? Nah, kira-kira apa ya adik-adik? Nah, kalau kebaikan buat orang tua kita harus dengar-dengaran orang tua, kita harus membantu orang tua, dan kita harus menjaga orang tua. Dan yang terpenting, kita harus berdoa buat kedua orang tua kita, agar kedua orang tua kita tetap sehat, tetap selalu dilindungi Tuhan dalam pekerjaannya. Tuhan beri dia berkat yang banyak, sehingga kita bisa
tetap sukacita. Kebutuhan kita, apa yang kita ingini terpenuhi untuk kita dan saudara-saudara kita. Nah, pesan Bunda, mulai hari ini kita harus bisa menjadi teladan Kristus yang baik. Mari kita ulangi ya. Aku ingin menjadi teladan Kristus yang baik ya. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Bunda ingin kita tetap sehat dan tetap kuat dan tetap mengandalkan Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita berdoa bersama-sama. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi terang bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh menjadi contoh, kami boleh menjadi teladan yang baik kepada teman-teman kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan kepada orang-orang yang kami kenal. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk menjadi pribadi seperti Engkau Tuhan, yang penuh kasih dan selalu setia untuk melakukan kebaikan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, Engkau memberikan kesehatan buat kami dalam kami melaksanakan aktivitas kami. Engkau yang memberikan kami iman dan Engkau yang menguatkan imun kami Tuhan. Sehingga kami dalam keadaan sehat dalam menghadapi pandemi saat ini Tuhan. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu yang melindungi kami. Sehingga kami boleh terjaga, terpelihara oleh kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak-kakak kami, di mana untuk kakak-kakak kelas SD dan SMP yang akan melaksanakan ulangan tengah semester Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja atas mereka Tuhan, Engkau yang memampukan anak-anak kami untuk kami boleh belajar dengan baik. Engkau yang memberikan kesehatan sehingga kami boleh memahami, sehingga kami boleh mengerjakan dengan baik, dengan sukacita, dan kami boleh memperoleh hasil yang terbaik yang datang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Mari Tuhan, Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi mereka dalam segala aktivitas mereka, dalam segala pekerjaan mereka. Engkau yang memberikan kesehatan buat mereka, Engkau yang menambahkan rezeki dan berkat, sehingga kami boleh tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau berserah penuh dalam kehidupan kami 1 minggu ke depan Tuhan, agar kami boleh terlindungi, kami boleh dijaga, kami boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh melakukan aktivitas dengan baik. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bunda-bunda pelayan PA, sehingga semua bunda-bunda dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan tetap semangat untuk melayani kami di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, sehingga bunda-bunda kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga boleh melayani dengan sukacita yang datang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bunda LK yang saat ini dalam masa pemulihan Tuhan. Mari Tuhan lihat, mari Tuhan jamah Bunda terkasih kami, sehingga Bunda kami boleh cepat pemulihannya,
Tuhan Yesus jamah segala sakit penyakitnya Tuhan. Engkau sembuhkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Bunda Elka boleh disembuhkan dan boleh melayani kami dengan sukacita yang datang daripadamu Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama lagi dengan semangat yang datang daripadamu Tuhan. Berkati juga keluarga yang mendukung KLK, berikan mereka kesehatan juga sehingga mereka boleh menjaga dan merawat Bunda RK dengan baik. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Bantu Tuhan bangsa dan negara kami untuk bisa melewati proses ini dengan baik, sehingga bangsa dan negara kami boleh menyelesaikan, boleh menjadi sandaran kami Tuhan untuk pandemi ini boleh teratasi Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama lagi untuk melaksanakan ibadah pelayanan anak di gerejamu Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan, selain kami hanya bersandar kepadamu Tuhan. Apapun upaya dari pemerintah dan tenaga medis, kami mau serahkan kepadamu Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh hikmat yang datang daripadamu Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga, merawat orang-orang yang terpapar virus corona Tuhan. Mari Tuhan berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kuat, boleh sehat untuk melayani orang-orang sakit Tuhan. Sehingga orang-orang yang sakit boleh merasakan kasih yang mereka berikan yang datang daripadamu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah seru dan doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, terima kasih ya Kak Ranti. Kita udah dengerin firman kan adik-adik. Tadi barusan Kak Ranti cerita tentang menjadi teladan, nah, menjadi contoh yang baik untuk semua orang. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu dulu ya Kak ya? Iya, lagu ini adik-adik yang mau menyatakan bahwa meskipun kita ibadah di rumah, meskipun kita ibadah di gereja, atau kita ibadah di kelas, kita tetap harus senang karena tujuannya adalah menyembah Tuhan. Jadi adik tetap bersemangat ya, meskipun harus beribadah di rumah. Dan lagu ini, lagu apa Bunda judulnya? Di sini senang, di sana senang. Di rumah senang, di gereja senang, kita tetap senang memuji Tuhan. Semuanya berdiri, nyanyi bersama Bunda dan teman kalian. Pakai gerakan ya. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja
sudah mendengarkan cerita. Dan ternyata kita sudah di akhir ibadah pada pagi hari ini. Kita harus mengucap syukur ya, karena Tuhan sudah memimpin dan menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan dengan mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita berdoa. Gimana sih kau berdoa? Tutup mata, lipat tangan, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada pagi hari ini bersama dengan teman-teman PA, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami dapat merasakan sukacita karena kami dapat bersama-sama memuji Tuhan bersama kakak, bersama adik, bersama orang tua di rumah kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur ibadah kami pada pagi hari ini telah selesai dengan baik. Kami tahu Tuhan sudah menyertai dan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan, berikan kami kesehatan supaya di minggu yang akan datang kami kembali dapat beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan kakak pelayan di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, karena corona belum pergi, maka kita harus tetap pakai Masker. dan jangan lupa rajin. Cuci tangan. Terus harus selalu jaga apa? Oh, jaga jarak. Dan supaya badan kuat harus rajin makan. yang bergizi. Oh iya, harus makan yang bergizi. Terus yang perlu kita ingat, kita harus selalu rajin berdoa. Berkat PA paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya, ibadah PA paling Yahud. Sampai jumpa.